Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Kita semua membutuhkan firman Allah untuk menuntun jalan hidup kita. Supaya jalan hidup kita berada dalam terang Tuhan dan kita terus bisa melewati kehidupan kita dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berfirmanlah buat kami. Kami menjadi orang yang mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami kepada apa yang baik, yang berkenan dan yang mulia, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu terus berbicara buat kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Allah, di dalam nama Yesus bisa berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal 13 ayat yang ke-14. Amsal pasal 13 ayat 14 dikatakan begini. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dikatakan ajaran orang bijak. Siapakah orang bijak? Orang bijak itu adalah orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh jalan Tuhan. Di mana orang ini adalah orang yang menyerahkan hidupnya sehingga hikmat Allah itu menyertai hidupnya. Ya, hikmat dari Tuhan yang menuntun seseorang untuk hidup benar. Hikmat itu menuntun Anda dan saya untuk hidup benar. Ya, menghindari dosa dan menjauhi daripada kehancuran hidup. Kecondongan hatinya itu adalah kepada kebenaran. Kecondongan hatinya adalah kepada pertobatan. Kecondongan hatinya adalah kepada pemulihan Tuhan. Nah, orang bijak itu selalu memilih itu. Orang yang tidak bijak, yang kuat, yang menguasai dirinya adalah keinginan daging. Bahkan dia nggak peduli akibatnya. Yang penting aku senang. Yang penting aku menikmati. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak bijak. Makanya kedewasaan itu bukan bentuk tubuh. Ada orang yang sudah ubanan, umurnya sudah tua, lalu kumisan. Oh, saya dewasa. Belum tentu, saudara. Kedewasaan itu selalu dilihat dari tanggung jawab seseorang. Bagaimana seorang bisa bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang disebut dewasa. Nah, orang bijak adalah orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah. Karena hikmat itulah yang akan menuntun kita kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu mari kita coba lihat ya. Bagaimana ajaran orang bijak itu? Yang pertama adalah petunjuk arah dalam mengambil keputusan. Petunjuk arah. Arah yang jelas dalam apa? Dalam mengambil keputusan. Saudara, apa yang di hadapan mata kita, sesuatu yang kelihatan baik, belum tentu itu kehendak Tuhan. Biarkan hikmat Allah itu mengajari kita. Biar hikmat Allah itu berbicara di hidup kita. Ya, ketika Abraham harus berpisah dengan Lot. Lot itu kata Alkitab memilih baginya lembah Yordan. Lot itu terpengaruh dengan pandangan matanya. Dia lihat lembah Yordan. Dikatakan lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Ya, seperti taman Firdaus. Di mana di sana itu hijau-hijau. Wah, pasti dia pikir kambing dombaku ini akan makan banyak di situ. Wah, bisnisku pasti berhasil. Tapi Lot lupa. Dia cuma melihat mata. Dia terpengaruh dengan pandangan matanya. Tapi Lot lupa bahwa lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Dua kota yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosanya sampai ke langit. Lot gak peduli itu. Padahal mungkin dia tahu. Tapi Lot gak peduli itu. Yang penting aku tambah kaya. Yang penting aku berhasil. Lot ini cuma terpengaruh dengan pandangan matanya. Tetapi mungkin Abraham berjalan di sisi sebaliknya. Mungkin lebih tandus, mungkin lebih kering. Tapi jangan lupa, kalau Anda berjalan di tempat yang kering sekalipun, tetapi Tuhan menyertaimu, maka tempat kering itu akan dibuat subur oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu Anda tahu. Ya, hikmat Allah yang menuntun hidup kita, menunjukkan arah yang tepat. Di mana semua keputusan hidup kita, Tuhan itu harus menjadi pengaruh yang terbesar buat hidup Anda dan saya. Tuhan itu harus menjadi sebuah pengaruh yang mempengaruhi keputusan hidup kita. Nah, dari situlah kita akan bisa melihat bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dari situlah setiap kita butuh yang namanya hikmat. Hikmat itu lahir dari kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan itu berarti Anda punya kemampuan untuk memilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hikmat itu menjadi filter moral buat kita.
Hikmat itu jadi filter moralnya kita. Sehingga hikmat itu akan mengajari ini nggak benar, ini salah. Ya, ini yang baik, ini yang betul. Itu mengajar kita ini punya hati nurani di mana Tuhan itu bisa berbicara buat hidup kita. Nah, hikmat itu yang akan membedakan kita dengan keinginan dunia. Tiba-tiba, paling tidak ya, kalau Anda mau ngambil keputusan di mana mungkin Anda tidak mengerti, maka satunya yang Tuhan munculkan apa itu? Hilangnya damai sejahtera. Paling tidak hatimu tidak damai. Ketika Anda melakukan ini, mungkin bisa didiskusikan banyak alasan, bisa boleh, tapi tiba-tiba hatimu tidak damai. Jangan-jangan Tuhan tidak suruh Anda ke sana. Itu namanya hikmat. Kalau Anda bangun hubungan dengan Tuhan itu erat, maka hikmat itu akan menyertai kita. Dan saya percaya di dalam Tuhan, hikmat itu tidak pernah habis. Makanya itu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu Anda membangun hubungan dengan baik, maka saya percaya Tuhan akan menuntunmu day by day. Dan itu jadi filter moral atau filter rohani dalam hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah apa? Pelindung. Hikmat itu pelindung dari mana? Dari pergaulan kita. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, kata Alkitab. Makanya kita bisa bisa melihat, kalau aku ada di komunitas ini, nanti aku bisa meninggalkan Tuhan nih. Anda punya hikmat untuk Anda memilih komunitasmu, karena komunitasmu itu juga menentukan hidupmu. Dengan siapa Anda bergaul, seperti itulah Anda akan jadi. Karena itu tetap hikmat Allah itu membawamu kepada sebuah keputusan, di mana keputusanmu adalah menyenangkan Tuhan. Termasuk dengan siapa Anda bergaul. Jangan memilih pergaulan yang toksik, ya, penuh dengan racun yang membawa Anda jauh dari Tuhan. Ambillah keputusan. Hargai perasaan Tuhan itu jauh melebihi perasaan orang. Saya harus memilih di tengah-tengah situasi yang dimana saya bisa saja kompromi, bisa saja melukai hati Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk tetap menyenangkan Tuhan. Saya mungkin dianggap sok suci lah oleh teman-teman saya. Saya dianggap sombong lah dan sebagainya. Saya selalu berkata, Tuhan tahu hidup saya. Saya bergaul dengan mereka, tapi saya tidak mau ikut dengan dosanya. Komunitas kita itu harus penting. Harus tegas. Itu perasaan hidup kita, itu pilihan kita, sehingga Anda terhindar. Nah, hikmat Allah akan menuntun Anda untuk memilih pergaulanmu, untuk memilih komunitasmu. Amin. Jadi hikmat Tuhan dari 3 yang kita pelajari. Yang pertama adalah petunjuk arah, ya, dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah filter moral atau filter rohani buat hidup kita. Lalu yang ketiga adalah pelindung dari pergaulan kita. Pilihan komunitas pergaulan kita akan sangat dipengaruhi ketika Anda punya hikmat daripada Allah. Karena itu saya berdoa supaya Anda terus hidup di dalam kebijaksanaan dan hikmat Allah, supaya dari situlah kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus hidup dalam hikmat-Mu. Karena hikmat Allah itu yang menuntun hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Serahkan waktu ini semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus, biar hidup kami penuh dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berharap bahwa firman ini bisa memberkati hidup Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus diberkati oleh acara-acara rohani yang akan membawa Anda bertumbuh dalam Tuhan. Karena tetap semangat menghadapi hidup ini, dan percayalah Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.